Selamat datang di channel Catur Dunia. Pada kesempatan kali ini, admin mempersembahkan 3 game fenomenal dari legenda catur berjuluk The Black Death of Chess, yaitu Joseph Henry Blackburn. Oke, langsung saja kita ke TKP. Here we go. Game perdana di video ini berlangsung di Manchester, Inggris tahun 1863. Joseph Henry Blackburn memegang bidak hitam bersua dengan Alexander Stenkoler. Game dengan ending skakmat spektakuler ini diawali dengan variasi main lain pada permainan Gioco Piano. Joseph Henry Blackburn melanjutkan pertempuran. Luncur B4, skak. Luncur putih menutup skak ke D2. Luncur pukul luncur, kembali, skak. Dan setelah kuda putih menghajar luncur, Joseph Henry Blackburn menggerakkan kuda hajar pion di D4. Putih dengan sat-sat melakukan roket pendek, pion maju ke D6. Melihat fakta jika pion F sedang dibidik oleh putih, Joseph Henry Blackburn merespon ancaman dengan langkah roket pendek. Putih selanjutnya memajukan pion ke E5. Blackburn tak peduli. Ia memilih meneror Maharaja Putih dengan menempatkan sang ratu ke G5. Pion putih mencaplok pion. Joseph Henry Blackburn tak peduli. Ia memilih mereposisi kuda ke F4, sebuah ancaman yang sangat gamblang. Pada titik ini, putih mencoba sebuah trik. Putih melakukan skak dengan cara mengorbankan luncur. Luncur putih pukul pion, skak. Apabila pada posisi ini Joseph Henry Blackburn terprovokasi melakukan benteng makan luncur, maka Joseph Henry Blackburn akan langsung KO karena adanya langkah benteng putih ke petak E8, skakmat. Namun sungguh malang bagi si putih. Skenario indah seperti ini ternyata tak pernah terjadi, karena pada game aslinya setelah langkah luncur pukul pion di F7 ini, Joseph Henry Blackburn menjawab dengan menggeser raja ke H8. Putih selanjutnya mencegah skakmat di G2 dengan cara memajukan pion ke G3. Dibalas oleh Blackburn, pion menghajar pion. Kuda putih keluar ke C3, kuda hitam mulai menari-nari. Kuda loncat ke H3, skak. Sang Maharaja Putih menghindari skak ke G2. Joseph Henry Blackburn dengan sat-set merelokasi ratu ke F6, mengancam luncur dan juga meneror pion F. Putih memilih menyelamatkan luncur ke petak D5, disambut oleh Blackburn, ratu menghajar pion, skak. Dan setelah sang Maharaja Putih mojok ke H1, ternyata pada posisi ini selanjutnya Joseph Henry Blackburn akan membuat taktik kombinasi gokil. Skakmat spektakuler hanya dalam 3 gerakan. Ayo teman-teman, silahkan pause video ini ya, dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari si hitam. Oke, selamat untuk teman-teman yang menemukan langkah ratu hitam ke petak G1. Wow, skak. Karena sekarang satu-satunya pilihan bagi putih adalah benteng pukul ratu, langsung dibalas dengan tarian kuda hitam ke F2, skak.
Sang Maharaja dipaksa keluar ke G2, langsung berhadapan dengan manuver luncur hitam ke petak H3, skakmat. Bagaimana pendapat kalian tentang game pertama tadi teman-teman? Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke pertandingan selanjutnya, yaitu sebuah game yang terjadi pada Berlin Turnamen, Jerman tahun 1881. Joseph Henry Blackburn memegang putih berhadapan dengan Jack Schwartz. Game fenomenal yang diwarnai dengan taktik pengorbanan ratu mengejutkan ini dibuka dengan exchange variation pada pertahanan Prancis. Pertandingan berlanjut, pion pukul pion. Kuda putih keluar ke C3, kuda F6. Kuda putih keluar dari istal menuju ke F3, luncur ke D6. Joseph Henry Blackburn melanjutkan pertandingan, luncur D3. Pion hitam maju ke C6. Kedua pemain lalu sama-sama melakukan roket pendek. Pada titik ini hitam mencoba melakukan aksi anarkis di sayap raja. Pertama-tama luncur hajar kuda. Joseph Henry Blackburn menjawab pion pukul luncur. Hitam menggerakkan kuda pukul kuda di G3. Dan setelah pion putih mencaplok kuda, hitam meneruskan aksi anarkisnya, luncur mengganyang pion. Jika pada posisi ini pion putih pukul luncur, maka ratu hitam menghajar pion, skak. Joseph Henry Blackburn berada dalam masalah. Pada game aslinya di posisi ini Joseph Henry Blackburn memilih menggerakkan Maharaja ke petak G2. Dan setelah luncur hitam minggat ke D6, Joseph Henry Blackburn secara sat-set melakukan counter attack, benteng nongkrong ke H1. Hitam mempertahankan diri, kuda parkir ke F8, dibalas oleh Blackburn, benteng H3. Pion maju ke G6, benteng putih H1. Langkah selanjutnya dari Joseph Henry Blackburn adalah pion maju ke C4. Hitam merespon, pion pukul pion. Luncur putih menghajar pion. Pion hitam maju ke H5. Permainan memasuki fase-fase krusial. Kuda hitam mengancam luncur ke E6. Dibalas oleh Blackburn, luncur nongkrong ke F6. Hitam selanjutnya melakukan teror, kuda loncat ke F4, skak. Tapi tanpa disangka-sangka, Joseph Henry Blackburn merespon langkah ini dengan sebuah taktik yang sangat mengejutkan. Joseph Henry Blackburn ternyata mengorbankan sang ratu, yaitu dengan manuver ratu putih mencaplok kuda di petak F4. Dan dengan sangat sumringah, luncur hitam menyantap ratu. Langsung dibalas oleh Blackburn, lagi-lagi dengan taktik pengorbanan. Benteng putih menyeruduk pion di H5. Pion hitam makan benteng. Tentu saja benteng mengganjang pion. Dan setelah langkah ini, hitam akhirnya menyerah.
Ya, hitam terpaksa mengibarkan bendera putih pertanda ia sudah menyerah karena ia sadar di posisi seperti ini skakmat pada sang maharaja sudah impossible untuk dihentikan. Oke, sekarang kita pindah pada game terakhir di video kali ini. Sebuah game yang berlangsung di Inggris tahun 1885, The Black Death of Chess. Joseph Henry Blackburn sebagai putih berhadapan dengan Leverson. Permainan catur dengan ending fenomenal ini dibuka dengan opening catur agresif, Gambit Evan. Pertempuran berlanjut, luncur hajar pion. Pion menyerang luncur ke C3, luncur pindah ke C5. Joseph Henry Blackburn roket pendek. Hitam selanjutnya merelokasi luncur ke B6, dibalas oleh putih kuda C3. Kuda menyerang luncur ke A5, putih tak peduli, luncur bermanuver ke G5. Kuda hitam menangkis ancaman dengan lompat ke E7, dibalas oleh Blackburn, kuda loncat ke D5. Pion hitam mencoba mengusir luncur, pion maju ke F6, tapi luncur mengganyang pion. Pion hitam menyantap luncur, tentu saja kuda mendupak pion. Skak. Sang maharaja bergeser ke F8, direspon dengan aksi kuda putih yang lain ke petak G5. Hitam kemudian mengeliminasi luncur putih, kuda menabrak luncur, direspon oleh Blackburn, ratu bermanuver ke F3. Hitam mencoba mengantisipasi, kuda loncat ke D2, dibalas oleh Joseph, kuda mengganyang pion H7, double skak. Sang maharaja hitam geser ke E7, ratu putih bergerak maju ke F7, skak. Sang maharaja keluar dari istana menuju petak D7, tapi kuda putih loncat ke F6, kembali, skak. Sang maharaja hitam mencoba minggat ke C6, langsung dihadang oleh pergerakan benteng putih ke B1. Bagaimana jika pada posisi ini hitam menggerakkan kuda pukul benteng? Maka akan langsung berhadapan dengan akselerasi ratu putih ke petak C4, skak. Skakmat pada sang maharaja hitam impossible untuk dihentikan. Karena alasan itu, pada game aslinya setelah pergerakan benteng ke B1 ini, hitam tidak berani merelokasi kuda dari pangkalannya di petak D2. Hitam memilih melanjutkan pertempuran luncur pukul pion. Langkah ini dibalas oleh si putih, benteng gerak ke C1, skak. Dan setelah luncur menutup skak ke C5, ternyata pada posisi ini Joseph selanjutnya akan melakukan taktik skakmat sangat gokil, hanya dalam 2 gerakan. Ayo kawan-kawan, silahkan hentikan sebentar video ini ya, dan coba tebaklah langkah selanjutnya dari si putih. Oke, congratulations buat teman-teman yang menebak langkah ratu putih ke petak D5. Wow, skak. Karena sekarang satu-satunya opsi untuk hitam adalah kuda memakan ratu. Langsung dibalas dengan aksi bocil putih mencaplok kuda. Skakmat. Oke, sekian dulu persembahan dari kami ya teman-teman. Jika kalian punya request pertandingan catur dari para legenda dunia, silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching, adios and sayonara.